Pada zaman dahulu, bertahta seorang raja dari kerajaan Bedahulu, yang bernama Mayadanawa. Dia adalah keturunan Daitia, yang berada di daerah Balingkang sebelah utara Danau Batur. Ia merupakan putra dari Raja Srijaya Pangus dan Dewi Danu. Mayadanawa adalah raja yang sakti. Kesaktiannya yang luar biasa itu diperoleh melalui ketekunan imannya kepada Dewa Siwa. Ia memohon kepada Dewa Siwa untuk mendapatkan kesaktian dan kemampuan untuk merubah wujudnya. Dewa Siwa yang murah hati melihat ketekunan imannya Mayadanawa akhirnya menanggapi doanya dan mengabulkannya. Dengan demikian, Mayadanawa menjadi raksasa sakti yang memiliki kemampuan untuk merubah wujud sesuai keinginannya. Oleh karena kesaktian sang raja, daerah Makassar, Sumbawa, Bugis, Lombok dan Blambangan dapat ditaklukkannya. Karena merasa dirinya sakti, Mayadanawa menjadi sombong dan angkuh. Rakyat Bali tidak diizinkan lagi menyembah Tuhan, dilarang melakukan upacara keagamaan dan merusak semua pura. Tanaman penduduk menjadi rusak dan wabah penyakit menyerang di mana-mana. Rakyat menjadi sedih dan sengsara, namun tidak ada yang berani menentang raja yang sangat sakti itu. Namun, dalam situasi gelap ini, ada seorang pendeta bijaksana yang muncul sebagai harapan bagi rakyat Bali. Pendeta ini dikenal sebagai Sangkul Putih, dan ia juga adalah pemangku agung di Pura Besakih, salah satu tempat pemujaan tertinggi di Bali. Melihat penderitaan rakyat dan kerusakan yang ditimbulkan oleh Mayadanawa, Sangkul Putih merasa terpanggil untuk bertindak. Empu Sangkul Putih melakukan yoga semadi di Pura Besakih untuk memohon petunjuk dan bimbingan kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Beliau mendapat pawisik petunjuk agar meminta pertolongan ke India atau Jambudwipa. Tanpa ragu, Sangkul Putih menjalani perjalanan panjang ke India dan memohon bantuan kepada para dewa dan dewi di Swarga Loka. Dewa Indra, yang memimpin para dewa, merasa prihatin dengan penderitaan rakyat Bali dan bersedia membantu. Diceritakan pertolongan datang dari Swarga Loka, yang dipimpin oleh Batara Indra dengan pasukan yang kuat dan persenjataan lengkap. Dalam penyerangannya melawan Mayadanawa, pasukan sayap kanan dipimpin oleh Citrasena dan Citranada. Pasukan sayap kiri dipimpin oleh Sang Jayantaka. Sedangkan pasukan induk dipimpin langsung oleh Batara Indra. Pasukan cadangan dipimpin oleh Gandarwa untuk menyelidiki keadaan kerajaan Mayadanawa dengan mengirim Bagawan Narada. Menyadari kerajaannya telah terancam, Mayadanawa mengirimkan mata-mata untuk menyelidiki pasukan Batara Indra serta menyiapkan pasukannya. Ketika pasukan Batara Indra menyerang, pasukan Mayadanawa memberikan perlawanan yang hebat. Pasukan Batara Indra unggul dan membuat pasukan Mayadanawa melarikan diri bersama patihnya yang bernama Kalawong. Karena matahari telah terbenam, peperangan dihentikan. Pada malam harinya, Mayadanawa menciptakan mata air yang beracun di dekat tenda pasukan Batara Indra. Agar tidak meninggalkan jejak, ia berjalan mengendap dengan memiringkan telapak kakinya, sehingga daerah itu kemudian dikenal dengan nama Tampak Siring. Keesokan harinya banyak pasukan Batara Indra yang jatuh sakit karena minum air yang beracun. Melihat hal itu, Batara Indra kemudian menciptakan sumber mata air baru yang kemudian dinamakan Tirta Empul. Kemudian sungai yang terbentuk dari Tirta Empul akan dikenal dengan nama Tukat Pakerisan. Sumber mata air itu mampu mengobati dan menyelamatkan pasukannya. Dengan kekuatannya, Dewa Indra berhasil menyembuhkan semua prajuritnya yang keracunan, dan mereka semua kembali dalam keadaan siap bertempur. Batara Indra dan pasukannya melanjutkan mengejar Mayadanawa. Untuk menyembunyikan dirinya, Mayadanawa mengubah dirinya menjadi manuk raya atau burung besar, dan daerah tersebut dinamakan Desa Manukaya. Batara Indra tak bisa ditipu dan terus mengejar. Mayadanawa mengubah dirinya menjadi buah timbul sehingga daerah itu dinamakan Desa Timbul, kemudian menjadi busung atau janur sehingga daerah itu dinamakan Desa Blusung, berubah lagi menjadi susuh sehingga daerah itu dinamakan Desa Panyusuhan, kemudian menjadi Widyadari sehingga daerah itu dinamakan Desa Kadewatan dan berubah lagi menjadi Batu Paras bersama patihnya si Kalawong. Batu paras tersebut dipanah oleh Batara Indra sehingga Mayadanawa dan patihnya terbunuh.
Akibat terkena panah dari Batara Indra, darahnya terus mengalir membentuk sungai yang disebut Pukat Petani. Sungai itu dikutuk oleh Batara Indra. Jika air sungai itu digunakan untuk mengairi sawah akan menjadi subur, akan tetapi ketika dipanen akan mengeluarkan darah dan berbau busuk. Kutukan itu hanya berlaku selama 1000 tahun. Kemenangan Dewa Indra melawan Mayadanawa kemudian menjadi simbol kemenangan kebaikan atau Dharma melawan kejahatan atau Adharma yang diperingati oleh umat Hindu di Bali sebagai Hari Raya Galungan yang dirayakan setiap 210 hari, atau sekitar 6 bulan sekali berdasarkan perhitungan kalender Bali. Perayaan ini jatuh pada Budak Kliwon Wuku Dumulan menurut penanggalan Bali. Hari Raya Galungan sebagai hari sukacita, yang mengingatkan kita semua akan kemenangan kebaikan atas kejahatan.